Shalom, anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Sebelum hari ini kita akan bersama-sama belajar agama Kristen. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur akan kasih-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan bersama-sama belajar pendidikan agama Kristen. Tuhan menyertai, Tuhan memampukan kami sehingga kami mampu untuk mengerti dan kami mampu untuk mengerjakan setiap soal yang tentu itu untuk kemajuan diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jalannya pelajaran kami pada saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa kami. Amin. Anak-anakku kelas 7 yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar bab 4 mengenai dosa dan pertobatan. Pengertian dari dosa itu sendiri adalah pemberontakan manusia melawan Allah dan juga kehendaknya. Manusia ingin sama dengan Allah. Salah satu aspek yang menonjol dari dosa adalah sifat yang mementingkan dirinya sendiri. Nah, anak-anakku yang terkasih, beberapa hal berikut ini merupakan akibat dari dosa. Yang pertama, dosa mengakibatkan kerusakan moral di dalam diri manusia yang menentang semua kehendak baik manusia. Dosa menyebabkan manusia menginginkan kesenangan bagi dirinya sendiri tanpa menghiraukan orang lain. Dosa juga dapat membuat manusia menolak untuk taat atau tunduk kepada Allah. Dosa menyebabkan kita senang melakukan ketidakadilan. Dosa juga merupakan kuasa yang memperbudak dan merusak. Dosa memasuki manusia melalui Adam. Lalu, apakah manusia mampu membebaskan dirinya dari dosa? Nah, manusia ternyata tidak berdaya dan tidak mampu melakukannya. Mereka tidak mampu melepaskan dirinya dari dosa. Hanya Allah yang dapat menolong manusia keluar dari dosanya. Manusialah yang memberontak melawan Allah, maka hanya Allah lah yang dapat memadamkan pemberontakan itu melalui pengampunan dan keselamatan dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak bisa membaca Roma 5 ayat 6 dan 7. Nanti dibaca sendiri ya di rumah. Inilah bentuk pertolongan yang ditawarkan Allah kepada manusia. Oleh sebab itu, anak-anakku yang terkasih, manusia yang berdosa juga perlu bertobat. Nah, arti bertobat itu sendiri adalah mengubah sikap dan gaya hidup yang tadinya tidak hidup dalam iman kepada Yesus menjadi hidup dalam iman kepada Yesus. Hidup dalam iman artinya mewujudkan semua ajaran Yesus dalam perbuatan. Penting untuk memahami anak-anakku yang terkasih bahwa pertobatan bukanlah hasil usaha manusia untuk mendapatkan keselamatan. Sebab sekali lagi, tidak ada seorang pun manusia yang dapat bertobat dan datang kepada Allah kecuali jika Allah menarik orang tersebut kepadanya. Anak-anak bisa membaca dalam Yohanes 6 ayat yang ke-44. Artinya bahwa pertobatan itu pun juga adalah karena pemberian Allah yang dimungkinkan semata-mata karena anugerahnya. Berbalik dari dosa
merupakan salah satu hasil dari pertobatan yang sejati, berlandaskan iman yang menuntun kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, anak-anak, dari penjelasan yang sudah Bu Guru tadi sampaikan, sekarang anak-anak bisa mempersiapkan diri untuk mengerjakan tugas yang akan Bu Guru berikan untuk kalian. Tugas ini ditulis di kertas folio menggunakan pulpen berwarna hitam. Tugas yang pertama adalah anak-anak bisa menuliskan ayat yang terdapat di dalam Mazmur pasal 51. Lalu yang kedua, anak-anak bisa menuliskan penjelasan pengertian dari dosa. Tugas yang ketiga, anak-anak menuliskan pengertian dari pertobatan. Lalu tugas yang keempat, anak-anak bisa menuliskan doa permohonan pengampunan kepada Tuhan atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan di sepanjang hidup kita. Misalnya, anak-anak merasa berdosa terhadap orang tua, maka anak-anak di situ bisa menuliskan doa mohon pengampunan atas dosa yang kita perbuat kepada orang tua kita, atau dosa-dosa yang lain yang sudah kita perbuat di sepanjang hidup kita. Baiklah, demikian penjelasan mengenai bab 4 dan juga tugasnya. Anak-anak semangat belajar dan segera menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bu Guru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.